Halo teman-teman semua, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca sebuah blog yang merupakan tulisan saya berjudul Vegan Sebuah Jalan Hidup. Mengapa Anda harus menjadi vegan? Ya, di sini saya ada mengutip dari Tipitaka, 5 perdagangan yang seharusnya dijauhi oleh seorang upasaka. Upasaka itu seorang umat awam, yaitu perdagangan senjata, perdagangan makhluk, perdagangan daging, perdagangan zat yang memabukkan, dan perdagangan racun. Dikutip dari Anguttara Nikaya 5177. Nah, mari kita mulai pembahasannya. Ada banyak sekali argumen yang mendukung veganisme. Sebagian argumen yang didasarkan pada lingkungan hidup. Argumen ini menyoroti bagaimana industri peternakan yang telah berlangsung selama kurang lebih 10.000 tahun terakhir ini berkontribusi dalam menyediakan gas metana yang mempengaruhi perubahan iklim, dan bagaimana selama 500 tahun terakhir ini industri peternakan kita mempercepat kerusakan ekosistem dan perubahan iklim. Biasanya argumen ini digunakan oleh kalangan environmentalisme yang dekat dengan gerakan-gerakan lingkungan hidup. Jadi ini adalah argumen vegan yang umumnya berasal dari kalangan environmentalis. Ada juga argumen yang didasarkan pada argumen medis. Misalnya, argumen ini menyoroti bagaimana pola makan vegan lebih sehat dibandingkan pola makan omnivora. Maksudnya pola makan yang omnivora itu ya semua jenis hal dimakan gitu ya, omnivora. Bagaimana tumbuhan dan sayuran serta buah-buahan dan biji-bijian lebih ramah dan mencukupi dalam menyediakan nutrisi dan gizi bagi tubuh kita dibandingkan produk-produk hewani. Jadi produk-produk hewani itu seperti telur, susu, ya keju, daging, pokoknya semua turunan hewan ya. Semua yang berasal dari hewan, daging kah, telur kah, susu kah. Susu di sini juga susu hewani ya. Kalau susu yang kayak susu kedelai itu aman ya. Argumen lain menunjukkan bagaimana vegan adalah pola makan yang lebih hemat secara ekonomis, dan jika total populasi vegan adalah dominan di satu negara, akan berkontribusi pada penghematan ekonomi beberapa juta atau miliaran dolar yang dapat dialihkan oleh negara untuk keperluan lain. Jadi ini adalah argumen yang berdasarkan pada ekonomi, di mana kalau populasi total dalam satu masyarakat itu dominan vegan, maka perputaran maka akan terjadi penghematan ekonomi yang besar, sehingga jutaan atau miliaran dolar itu dapat dialihkan oleh negara untuk keperluan lain. Kesimpulannya, banyak sekali argumen untuk membela veganisme. Tetapi di antara sekian banyak alasan atau argumen yang didasarkan pada moral adalah yang paling kokoh menurut saya pribadi. Sekali lagi, ini tulisan saya ya. Jadi saya merasa bahwa di antara sekian banyak argumen soal vegan, yang paling kokoh itu adalah argumen soal moral ya. Argumen ini menyoroti bagaimana pola makan vegan adalah jenis pola makan yang lebih bermoral dibandingkan pola makan non-vegan. Nah, di sini saya ada mengutip salah satu tokoh namanya Mahavira. Beliau adalah seorang pendiri dari agama Jainisme ya, yang merupakan satu zaman dengan Sang Buddha. Jadi Mahavira ini satu zaman dengan Sang Buddha. Nah, Mahavira ini pernah mengatakan ahimsa paramo dharma, artinya tanpa kekerasan adalah jalan kebenaran tertinggi. Gitu. Baik, sekarang kita masuk ke standar ganda moralitas. Mari kita mulai dari pertanyaan sederhana. Untuk alasan apa kita diperbolehkan membunuh hewan, tetapi kita tidak diperbolehkan membunuh manusia? Bagaimana teman-teman menjawab hal itu? Mungkin ada di antara teman-teman yang berpikir bahwa dalam beberapa kasus kita diperbolehkan juga untuk membunuh manusia. Semisal manusia yang menyerang kita, harta benda kita, atau keluarga kita. Dalam kondisi seperti itu, jika kita ingin mempertahankan diri dan terjadi pembunuhan, maka itu boleh-boleh saja karena kasusnya kita sedang mempertahankan diri. Contoh lain, pelaku kejahatan besar, semisal pemerkaos anak-anak kecil, atau seorang koruptor yang merugikan negara. Mereka layak untuk dibunuh melalui hukuman mati. Jadi dalam beberapa kasus kita diperbolehkan untuk membunuh manusia. Mungkin teman-teman berpikir seperti itu ya. Meskipun sebagai pribadi saya tidak mendukung hukuman mati atau death penalty ya, tapi oke lah, anggaplah teman-teman menganggap bahwa ada beberapa jenis orang yang layak untuk dibunuh, termasuk pelaku kejahatan besar begitu. Oke, sekarang pertanyaannya tinggal kita ubah gitu ya.
katakan hal itu benar, maka pertanyaannya tinggal diubah saja menjadi seperti ini. Untuk alasan apa kita diperbolehkan membunuh hewan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita, tetapi kita tidak diperbolehkan membunuh manusia yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita? Ini pertanyaannya. Pertanyaannya jadi kan di awal pertanyaannya untuk alasan apa kita diperbolehkan membunuh hewan, tetapi kita tidak diperbolehkan membunuh manusia. Tapi dalam beberapa kasus ternyata ada tuh kasus tertentu di mana kita boleh membunuh manusia kalau manusia itu berbuat salah gitu ya, atau kesalahan yang besar terutama. Nah, maka di sini kita tinggal ubah saja pertanyaannya. Untuk alasan apa kita diperbolehkan untuk membunuh hewan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita, tetapi kita tidak diperbolehkan membunuh manusia yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita? Bagaimana teman-teman menjawab pertanyaan tersebut? Mungkin teman-teman berpikir alasannya adalah karena hewan memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah. Mereka tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka tidak punya akal. Sedangkan manusia punya akal, manusia punya kemampuan kognitif yang lebih tinggi dan mumpuni, sehingga tidak diperbolehkan untuk membunuh manusia yang tidak memiliki kesalahan apapun terhadap kita, sedangkan membunuh hewan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita diperbolehkan. Jadi ini argumen yang mengatakan bahwasanya ya jelas kita nggak boleh bunuh manusia karena manusia itu memiliki kemampuan kognitif yang lebih tinggi daripada hewan. Sedangkan kalau hewan kan memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada kita gitu ya. Sehingga kita diperbolehkan untuk membunuh hewan kayak gitu. Nah, tetapi kenyataannya tidak semua manusia memiliki kemampuan kognitif yang sama. Semisal, bagaimana dengan anak bayi atau manusia yang baru dilahirkan? Mereka jelas tidak memiliki kemampuan kognitif layaknya manusia dewasa. Mereka tidak mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi pertanyaannya sekarang tinggal kita ubah lagi. Untuk alasan apa kita diperbolehkan membunuh hewan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita, hanya karena mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada kita, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk membunuh anak bayi atau manusia yang baru dilahirkan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita, meski juga punya kemampuan kognitif lebih rendah daripada kita. Jadi ini pertanyaannya kita ubah lagi nih. Fakta di lapangan kita menemukan bahwasanya tidak semua manusia itu punya kemampuan kognitif yang sama. Ada kok manusia yang punya kemampuan kognitif di bawah rata-rata, misalnya anak bayi yang baru lahir misalnya. Nah, lantas kalau kita berargumen bahwasanya kita boleh membunuh hewan karena hewan itu memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada manusia, mereka nggak punya akal, mereka nggak bisa bedain mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya. Terus bagaimana dengan anak bayi? Anak bayi juga tidak bisa melakukan semua itu. Anak bayi juga tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya kan? Anak bayi juga belum memiliki kemampuan kapasitas akal layaknya manusia dewasa, belum punya kapasitas kognitif layaknya manusia dewasa. Apakah kita kemudian diperbolehkan untuk membunuh anak bayi, sebagaimana kita diperbolehkan untuk membunuh hewan misalnya? Nah, mungkin teman-teman sekarang berpikir, ya karena anak bayi itu kelak akan menjadi manusia dewasa dengan kemampuan kognitif yang mumpuni. Karena itu membunuh anak bayi adalah hal yang tidak diperbolehkan karena mereka kedepannya akan menjadi manusia dengan kemampuan kognitif yang mampu meski sekarang belum memiliki kemampuan kognitif yang mampu. Sedangkan hewan tidak akan seperti itu dan karenanya secara moral tidak diperbolehkan membunuh anak bayi sedangkan secara moral diperbolehkan membunuh hewan meski keduanya memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada manusia dewasa. Jadi mungkin teman-teman berpikir bahwasanya oh enggak, anak bayi itu kan kedepannya akan jadi manusia dewasa gitu. Ketika mereka telah menjadi manusia dewasa, mereka akan memiliki kemampuan berpikir yang memadai, mencukupi, mereka bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya kalau hewan kan nggak bisa melakukan semua itu gitu. Jadi ya tetap aja kita nggak boleh membunuh anak bayi manusia gitu yang baru lahir gitu. Sedangkan kalau hewan kita boleh. Nah, tapi saya pikir tidak selamanya akan seperti itu. Beberapa anak bayi misalnya tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus yang memiliki kemampuan kognitif lebih rendah daripada anak sebaya mereka. Kondisi ini bahkan bisa bertahan sampai mereka secara umur sudah dewasa, di mana meski secara umur sudah dewasa, mereka tetap memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan orang lain sebaya mereka. Beberapa orang dewasa karena satu dan dua hal mengalami gangguan kejiwaan tertentu yang berimbas pada hilangnya kemampuan kognitif mereka, membuat mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah dibandingkan manusia dewasa yang lainnya. Yang lain karena satu atau dua hal berada dalam kondisi koma atau vegetatif yang karenanya memiliki kemampuan kognitif atau kesadaran yang hampir-hampir tidak ada atau lebih rendah dibandingkan manusia dewasa sehat pada umumnya. Jadi kita temukan bahwasanya tidak semua manusia itu ya, tidak semua manusia dewasa itu juga
memiliki kemampuan kognitif yang sama gitu. Misalnya orang koma atau orang yang dalam keadaan vegetatif. Kan nggak, mereka jelas tidak memiliki kemampuan kognitif yang sama seperti manusia pada umumnya. Kemudian ya kan. Terus orang-orang dengan gangguan kejiwaan ya, ODGJ tertentu gitu yang sampai di taraf kemampuan kognitifnya sudah hilang atau bukan cuma hilang ya, atau berada di bawah rata-rata gitu. Nah, apakah kemudian mereka juga terkategori dalam manusia dewasa yang pada umumnya? Kan enggak juga gitu. Ya. Nah, di sini saya ada ngutip Jeremy Bentham, seorang filosofer. Pertanyaan yang penting bukanlah apakah mereka, yaitu hewan, memiliki akal, bukan juga apakah mereka, yaitu hewan, dapat berbicara, akan tetapi pertanyaan yang paling penting adalah apakah mereka dapat menderita. Nah, jadi sekarang pertanyaannya cukup saya ubah lagi. Untuk alasan apa kita diperbolehkan untuk membunuh hewan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita hanya karena mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada kita, tetapi kita tidak diperbolehkan untuk membunuh anak berkebutuhan khusus atau manusia dewasa dengan gangguan kejiwaan tertentu atau manusia dewasa dalam kondisi vegetatif atau koma yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita meskipun juga memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada kita. Kalau kita terjustifikasi membunuh hewan karena hewan itu terjustifikasi membunuh hewan karena hewan itu memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada kita, ya, meskipun hewan itu nggak ada salahnya dengan kita gitu ya. Berarti kita juga terjustifikasi untuk membunuh manusia yang punya kemampuan kognitif lebih rendah daripada kita. Seperti misalnya orang dalam keadaan koma atau vegetatif gitu loh. Meskipun mereka juga nggak punya salah apapun terhadap kita. Harusnya kan logikanya kan begitu kan. Tapi kenapa kok membunuh hewan itu tidak diperbolehkan meskipun mereka memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada kita, tetapi membunuh manusia yang punya kemampuan kognitif lebih rendah daripada kita tidak diperbolehkan gitu. Kalau membunuh hewan diperbolehkan, kalau membunuh manusia yang lebih rendah kemampuan kognitifnya daripada kita nggak diperbolehkan. Kenapa ada semacam standar ganda di situ? Jadi bagaimana? Apa jawaban atas pertanyaan tersebut? Mungkin sekarang teman-teman berpikir lain. Teman-teman berpikir bahwa manusia itu unik dan menyampaikan karena manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan dan memiliki roh di dalam dirinya. Sedangkan hewan diciptakan oleh Tuhan tidak memiliki roh di dalam dirinya, karena itu hewan hanya mesin hidup yang memiliki nilai tidak sebanding dengan manusia yang benar-benar hidup. Dan karena itu membunuh manusia, apapun ukurannya, termasuk seperti apapun kemampuan kognitifnya, yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita, tidak dapat dibenarkan secara moral, sedangkan membunuh hewan dapat dimengerti secara moral karena manusia, apapun bentuk dan kemampuan kognitifnya, memiliki roh, sedangkan hewan tidak memiliki roh. Tetapi bahkan, kalaupun roh dan Tuhan benar adanya, saya seorang agnostik ya, tapi andaikan roh dan Tuhan itu benar gitu adanya gitu. Kenapa harus diasumsikan bahwa hanya manusia yang memiliki roh atau diberi roh oleh Tuhan? Jainisme dan Hinduisme misalnya memandang bahwa semua makhluk hidup tanpa terkecuali, termasuk hewan, memiliki roh di dalam dirinya. Kedua agama ini memandang bahwa roh yang ada dalam diri manusia dan hewan sama sucinya dengan roh dalam diri manusia. Terkhususnya Hindu, mereka percaya Tuhan ada dan roh itu ada. Dan mereka percaya bahwa Tuhan telah memberikan roh bukan hanya pada manusia, tetapi juga pada hewan. Jadi sekarang pertanyaannya, kalaupun Tuhan dan roh itu ada, apa alasan bagi saya atau orang lain harus menerima bahwa Tuhan hanya memberikan roh pada manusia dan bukan pada hewan seperti dalam iman umat Abrahamik? Mengapa kita tidak menerima iman agama Hindu atau Jain yang memandang bahwa semua makhluk hidup apapun bentuknya, termasuk manusia dan hewan, sama-sama memiliki roh yang suci? Jadi jawaban yang seperti ini, soal manusia punya roh, tidak menjawab pertanyaan sama sekali, tetapi malah menimbulkan pertanyaan yang baru. Sekarang kita kembali pada pertanyaan saya yang awal dalam bentuk awalnya yang belum diubah. Untuk alasan apa kita diperbolehkan membunuh hewan, tetapi kita tidak diperbolehkan membunuh manusia? Apa tepatnya jawaban yang teman-teman bisa berikan atas pertanyaan tersebut? Tentu saja, saya tidak berpretensi ingin menyatakan kepada teman-teman bahwa tujuan moral itu sesuatu yang ada atau bahwa semua jenis kriteria moral itu tidak lebih dari konstruksi sosial semata atau bahwa moral hanyalah masalah subjektif. Jadi saya tidak di sini dalam tulisan ini saya tidak berpretensi ingin mengatakan bahwasanya moral itu adalah sesuatu yang objektif atau subjektif atau konstruktif gitu.
Saya memutuskan untuk menunda mengambil keputusan terkait apakah moral itu sesuatu yang subjektif, konstruktif, atau objektif. Terlebih lagi, jika moral sesuatu yang objektif pun tidak mengubah persoalan yang ada, bahkan kalaupun kita mengasumsikan bahwasanya moral itu sesuatu yang objektif, ya itu tidak mengubah persoalan yang ada, karena kita dapat mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa secara moral, objektif, ya, membunuh hewan adalah hal yang diperbolehkan, sedangkan membunuh manusia tidak? Gitu. Mengapa secara moral objektif membunuh hewan adalah hal yang diperbolehkan sedangkan membunuh manusia tidak? Sisanya akan seperti di atas. Jawaban apapun yang coba teman-teman tawarkan tidak akan benar-benar menjawab pertanyaan karena pertanyaan dapat terus mengubah jawab. Karena pertanyaannya dapat terus diubah. Saya menyesuaikan jawaban sebelumnya. Sedangkan jika teman-teman menganggap moral sebagai konstruksi sosial, maka pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Atas alasan apa moral yang bersifat konstruksi sosial itu membolehkan manusia membunuh hewan, tetapi tidak membolehkan manusia membunuh sesama manusia? Sisanya akan kembali lagi seperti di atas, di mana apapun jawaban yang teman-teman tawarkan, pertanyaannya tetap tidak terjawab karena pertanyaannya dapat terus diubah kayak gitu sesuai dengan jawaban yang diberikan. Nah, di sini saya ada mengutip dari Pitagoras, ya. Hewan-hewan berbagi dengan kita hak istimewa untuk memiliki jiwa. Sayangnya, betapa jahatnya menelan daging ke dalam daging kita sendiri, menggemukkan tubuh kita yang serakah dengan membunuh tubuh lain, membiarkan satu makhluk hidup diberi makan melalui kematian makhluk lain. Di tengah-tengah kekayaan bumi ini, yang merupakan ibu yang terbaik yang menyediakan segala sesuatu yang Anda butuhkan, namun Anda sendiri tidak pernah puas. Berperilaku layaknya para Cyclops, menimbulkan luka yang ditelan dengan gigi yang kejam. Anda tidak dapat memuaskan rasa lapar dari perut Anda yang jahat dan rakus kecuali dengan menghancurkan kehidupan makhluk lain. Ya, ini bukan orang lain tapi makhluk lain sebenarnya ya. Jika teman-teman penganut paham moral sebagai hal yang subjektif, maka keadaan akan lebih runyam. Karena bukan hanya kasus membunuh hewan saja yang menjadi masalah di sini, tetapi hal-hal licik seperti penelantaran anak bayi, genosida, dan sebagainya. Untuk alasan apa kita semua setuju bahwa semua hal itu secara moral keliru? Kalau moral itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif. Sebagai vegan, tidak peduli apakah moral itu subjektif atau objektif atau konstruktif, saya mengambil sikap bahwa membunuh hewan yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita adalah sesuatu yang keliru dan harus seminimalisir mungkin dihindari, terlepas dari apakah mereka memiliki roh atau tidak, diciptakan oleh Tuhan atau tidak, dan memiliki kognitif yang lebih rendah dari manusia atau tidak. Dasar atas hal ini adalah 3 hal. Pertama, terdapat banyak penderitaan dalam hidup ini. Kedua, setiap makhluk hidup yang cenderung tidak menyukai penderitaan dan menghindari penderitaan. Dan yang ketiga, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, ya, memiliki empati, kemampuan untuk merasakan penderitaan makhluk hidup yang lain, mendorong kita untuk membantu meringankan penderitaan makhluk hidup yang lain. Berdasarkan hal-hal di dunia di mana terdapat banyak penderitaan, kita terdorong untuk meringankan sebisa yang kita lakukan penderitaan dari makhluk hidup yang lain, atau kalaupun tidak bisa meringankan penderitaan yang ada, kita tidak menambah penderitaan dari makhluk hidup yang lain. Sesuai kata pepatah, jika Anda tidak bisa meringankan penderitaan makhluk hidup yang lain, jangan menambah beban bagi mereka. Veganisme adalah salah satu upaya untuk meringankan penderitaan atau setidaknya tidak menambah beban bagi makhluk hidup yang lain yang menderita dengan mengurangi skala pembunuhan terhadap makhluk hidup. Dan di dalam veganisme masuk akal sebagai pilihan hidup. Ini dari Lord Mahavira tadi ya, sama dari Lord Mahavira. Ya, tanpa kekerasan dan kemurahhatian pada seluruh makhluk hidup adalah kebaikan pada diri sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ya, ini kita masuk ke sesi tanya jawab. Satu tanya. Anda membawa kasus hewan sebagai makhluk hidup, tapi bagaimana dengan tumbuhan? Bukankah mereka juga makhluk hidup? Kenapa kamu membunuh mereka dan memakan mereka? Jawab. Ini adalah pertanyaan yang umum dan seringkali digunakan untuk menyerang kaum vegan, dan karenanya saya taruh pada poin pertama dalam sesi tanya jawab ini. Yang harus kita pahami pertama, veganisme bukanlah upaya untuk menghilangkan pembunuhan sama sekali terhadap makhluk hidup. Itu adalah cita-cita yang terlalu utopis. Kita dalam hidup ini, sengaja atau tidak sengaja, akan selalu membunuh makhluk hidup apapun itu. Bahkan di tempat yang cocok untuk ditanami sekalipun, seperti perkebunan dan pertanian, ada makhluk hidup yang dibunuh di situ demi tanaman yang ditanam dapat tumbuh subur. Kita mengakui hal itu.
Hanya saja, karena kita tidak bisa menghilangkan pembunuhan terhadap makhluk hidup, bukan berarti kita tidak bisa mengupayakan upaya-upaya tertentu untuk mengurangi skala pembunuhan terhadap makhluk hidup. Saya kasih contoh, kriminalitas seperti penelantaran ataupun penyiksaan anak, ya, akan selalu ada dalam masyarakat. Kita tidak pernah bisa betul-betul mencegah orang untuk melakukan kejahatan seperti itu. Selalu saja ada daftar pelaku kejahatan yang baru, dengan korban yang baru, dengan jenis kejahatan yang itu-itu saja. Lalu, apa karena kita tidak bisa menghilangkan kriminalitas sama sekali, kemudian kita lepas tangan begitu saja, tidak melakukan upaya yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kejahatan yang sama di masa depan? Tentu saja tidak, bukan? Contoh yang lain, kemiskinan. Kita tahu kemiskinan adalah masalah lama. Kemiskinan sudah ada dari zaman dahulu dan termasuk zaman sekarang. Meski Anda bisa membawa data global yang menunjukkan adanya penurunan jumlah angka kemiskinan tiap dekade, namun angka tersebut tidak pernah benar-benar menyentuh nol. Kemiskinan akan tetap ada. Kita tidak pernah benar-benar bisa menghilangkan kemiskinan. Tapi apa kemudian karena kita tidak pernah benar-benar bisa menghilangkan kemiskinan, lantas kemudian kita lepas tangan begitu saja, tidak melakukan upaya apapun yang bisa kita lakukan untuk setidaknya membantu mengurangi kadar penderitaan orang-orang miskin atau setidaknya tidak menambah penderitaan alami mereka? Ini bisa kita tarik lebih panjang lagi. Contoh yang lain adalah penyakit misalnya. Penyakit juga akan selalu ada. Tidak peduli seberapa maju sistem kesehatan kita, selalu akan ada orang sakit. Tetapi hanya karena mustahil tidak ada orang yang sakit di dunia ini, tidak mungkin kemudian kita lepas tangan begitu saja, tidak berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi penderitaan orang yang sakit atau membantu orang yang sakit. Tentu saja tidak seperti itu kan. Nah, veganisme tepatnya adalah gerakan untuk mengurangi skala pembunuhan terhadap makhluk hidup, meskipun kita memang benar-benar tidak bisa membunuh makhluk hidup. Ya, jadi veganisme itu bukan gerakan untuk tidak membunuh makhluk hidup, tapi gerakan untuk mengurangi skala pembunuhan terhadap makhluk hidup, meskipun kita memang benar-benar tidak bisa membunuh makhluk hidup. Itu bukan upaya untuk tidak membunuh makhluk hidup sama sekali. Itu upaya untuk mengurangi semampu dan sebisa yang kita lakukan untuk mengurangi pembunuhan dan kita memulainya dari spesies yang paling dekat dengan kita, yaitu hewan. Kenapa? Karena hewan jelas memiliki reaksi sakit layaknya kita manusia. Mereka punya 5 indera layaknya kita, mereka bereaksi terhadap rasa sakit, mereka cenderung melarikan diri dari predator, mereka memiliki sistem saraf seperti kita. Ketika bagian tubuh mereka diambil, mereka tidak dapat menumbuhkan bagian tubuh mereka. Tidak semua hewan, tapi ya beberapa contoh seperti cicak, dia bisa menumbuhkan bagian tubuhnya, yaitu ekor ya, kalau diambil gitu. Berbeda dengan tumbuhan. Tumbuhan tidak memiliki panca indera layaknya kita. Mereka tidak memiliki sistem saraf, mereka tidak melarikan diri dari predator. Semua tumbuhan ketika dipotong bagian tubuhnya dapat kembali bertumbuh. Tentu saja, tumbuhan tidak mengalami rasa sakit layaknya manusia atau hewan. Dan sesuatu yang bertumbuh belum tentu merasakan sakit. Saya kasih contoh ya. Rambut kita itu bertumbuh. Rambut Anda bahkan bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Tetapi ketika Anda memotong rambut Anda tidak merasakan sensasi sakit apapun. Ya. Yang ada, rambut Anda akan bertumbuh kembali. Jadi sesuatu yang bertumbuh, seperti tumbuhan atau rambut, tidak selamanya mengalami rasa sakit, seperti rambut kita. Jadi tidak apple to apple membandingkan hewan dan tumbuhan. Nah, di sini saya ada kutip kalimat dari A.D. Williams. Tidak ada satupun makhluk hidup yang layak dianiaya dan disiksa. Tidak satupun. Pertanyaan kedua. Terkait poin pertama Anda mengatakan tumbuhan tidak memiliki rasa sakit. Tahu dari mana Anda akan hal itu? Jawab, karena tumbuhan tidak memiliki sistem saraf. Rasa sakit adalah reaksi sensorik yang ditimbulkan oleh sistem saraf kita untuk memberitahu kita ada bagian dari diri kita yang terluka atau ada kerusakan tertentu pada tubuh kita. Sesuatu yang tidak memiliki sistem saraf bagaimana tepatnya bisa mengalami rasa sakit. 3. Pertanyaan ketiga. Terkait rasa sakit, beberapa peternakan hewan membunuh hewan dengan meminimalisir rasa sakit. Bukankah menurutmu itu adalah hal yang bermoral atau diperbolehkan? Mengingat Anda beralasan bahwa tumbuhan tidak dapat merasakan rasa sakit karena tidak memiliki sistem saraf, harusnya mematikan sementara waktu respons sistem saraf tubuh. Mematikan sementara waktu respons sistem saraf untuk membunuh hewan dan karenanya tidak mengalami rasa sakit adalah hal yang diperbolehkan secara moral, sama seperti alasan Anda memakan tumbuhan, bukan? Jadi ini kayak beberapa peternakan kan membunuh hewan itu kan dibius dulu atau apa gitu kan, sehingga mengurangi rasa sakitnya gitu. Jawab.
Benar jika hewan itu tidak memiliki sistem saraf sejak awal. Dalam kasus yang Anda sebutkan, hewan sejak awal punya sistem saraf dan hanya dibius agar sistem sarafnya tidak bekerja sebagaimana mestinya. Sedangkan tumbuhan tidak. Tumbuhan tidak memiliki sistem saraf sejak awal sehingga Anda tidak perlu membius tumbuhan untuk memotongnya. Dalam hal ini, kita bisa kembalikan pada pertanyaan saya di awal. Apakah membunuh manusia yang tidak memiliki salah apapun terhadap kita dengan terlebih dahulu membius mereka dan memastikan mereka sejak awal memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah daripada rata-rata manusia pada umumnya diperbolehkan? Jika tidak, mengapa hal yang sama tidak berlaku juga bagi hewan? Pertanyaan keempat. Anda seolah-olah menyamakan manusia dengan hewan. Apa Anda menganggap manusia tidak lebih dari hewan? Jawab. Tentu manusia memiliki persamaan dengan hewan seperti yang saya sebutkan tadi. Sama-sama memiliki sistem saraf, sama-sama memiliki kemampuan merasakan sakit, sama-sama takut akan predator dan dapat melarikan diri dari predator. Tetapi ada perbedaan juga. Saya mengakui bahwa manusia lebih unggul dibandingkan hewan karena kemampuan kognitifnya. Manusia juga lebih unggul karena dapat membentuk sistem sosial yang lebih kompleks dan menyatukan banyak manusia lain dalam jumlah yang sangat banyak, berbeda dengan hewan. Tetapi alasan-alasan perbedaan ini tidak kemudian memberikan justifikasi untuk membenarkan pembunuhan terhadap hewan. 5. Pertanyaan yang kelima. Kamu tahu, memakan daging adalah hal yang alami. Leluhur kita, menurut ilmu pengetahuan, adalah pemburu pengumpul. Mereka berburu hewan dan mengumpulkan tanaman atau buah-buahan untuk dimakan. Nenek moyang kita adalah omnivora. Kita juga menemukan di antara para hewan yang saling membunuh dan memakan satu sama lain. Kenapa salah kalau kemudian kita juga membunuh dan memakan hewan itu? Sekali lagi, itu hal yang alami. Jawaban. Leluhur kita juga melakukan genosida, kanibalisme, mengorbankan manusia, membunuh anak bayi, membunuh anak perempuan, membunuh orang-orang yang lanjut usia, melakukan pergundikan, pernikahan anak di bawah umur, dan sebagainya. Hewan-hewan yang kamu sebutkan melakukan hubungan seksual sedarah, nekrofilia, kanibalisme, memakan pasangannya sendiri setelah melakukan hubungan seksual, memakan anak-anaknya sendiri, dan sebagainya. Semua hal ini dengan logika Anda adalah wajar, alami, tetapi saya tidak berpikir bahwa kita juga harus melakukan semua hal ya. Tetapi saya tidak berpikir bahwa kita juga harus melakukan semua hal di atas hanya karena mereka adalah hal yang alami. Jadi, hanya karena suatu perbuatan pernah dilakukan oleh leluhur kita di masa lalu, atau bahwa perbuatan-perbuatan tersebut ditemukan di dunia hewan, bukan berarti kita diperbolehkan untuk melakukannya juga. Ini saya mengutip Peter Singer ya, dalam wawancaranya dengan The Guardian. Tidak ada alasan untuk mengatakan manusia mempunyai nilai atau status moral yang lebih tinggi daripada hewan. Artinya, tidak ada alasan apapun untuk menyatakan manusia memiliki status moral yang lebih tinggi daripada hewan. 6. Tanya. Beberapa orang mengatakan bahwa gaya hidup vegan adalah hal yang mahal dan karena tidak semua lapisan ekonomi apapun dapat melakukannya. Bagaimana jawabanmu? Jawab. Jika memang Anda secara ekonomi tidak memungkinkan untuk tidak menjadi vegan atau tidak membunuh makhluk hidup, maka lakukan saja kondisi seperti itu karena itu adalah kondisi yang terpaksa. Semisal para nelayan atau peternak yang tidak memiliki mata pencaharian lain. Kembali ke pertanyaan pertama, kita mengurangi semampu kita skala pembunuhan terhadap makhluk hidup, terutama pembunuhan makhluk hidup yang tidak diperlukan. Jika Anda tidak bisa karena keadaan ekonomi yang memaksa Anda, maka tidak ada paksaan untuk Anda. Dalam hal ini, veganisme juga didasarkan pada kesadaran pribadi dan bukan pemaksaan. Saya menentang veganisme yang diterapkan dengan pemaksaan setidaknya untuk masa-masa sekarang. Kami juga menemukan di beberapa pedesaan, pola hidup vegan adalah pola hidup yang lebih murah. Masyarakat pedesaan misalnya, tidak semua tapi beberapa, lebih terjangkau secara ekonomi untuk mengkonsumsi sayuran dan tumbuhan seperti biji-bijian seperti kedelai. Biasanya mereka hanya mengkonsumsi daging pada saat perayaan-perayaan tertentu atau pada hari-hari tertentu. Selain itu, pola makan mereka bersifat non-hewani dan nabati. Jadi saya pikir pola makan vegan tidak selamanya mahal secara ekonomi. Tanya, mari kita tinggalkan sementara waktu soal hak hidup hewan. Bagaimana hak hidup bagi janin? Apakah Anda mendukung aborsi? Banyak vegan yang saya temukan mendukung aborsi. Bukankah itu juga pembunuhan terhadap makhluk hidup? Jawab. Sebagai pribadi, saya pernah memandang bahwa aborsi adalah hal yang salah secara moral, apapun alasannya, kecuali dalam keadaan terdesak seperti kondisi medis tertentu. Tetapi saat ini, saya mengubah pandangan saya di mana saya tidak mendukung baik pro-life atau pro-choice. Artinya, saat ini saya menunda mengambil keputusan terkait pro-life atau pro-choice. Jika saya dipaksa, saya akan mengatakan saya tidak tahu mau mendukung siapa, karena masing-masing sejauh ini yang saya lihat memiliki argumen yang cukup tangguh. Akan tetapi, abaikan posisi pribadi saya. Anda bisa menjadi vegan tanpa harus mendukung pro-choice.
Anda tetap bisa menjadi vegan dan mendukung gerakan pro-life. Semisalnya, beberapa vegan, tidak semua kecuali, menentang aborsi. Beberapa kelompok Buddhisme Mahayana adalah pendukung vegan, dan mereka juga memandang aborsi sebagai pembunuhan terhadap makhluk hidup, dan oleh karena itu sebisa mungkin harus dihindari. Hal yang sama ditemukan dalam kelompok Jain ya, yang Mahavira tadi ya. Kelompok agama yang paling ketat dalam hal diet vegan. Mereka pun menentang aborsi karena mengira itu adalah pembunuhan terhadap makhluk hidup, dan oleh karena itu sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karena itu, Anda tidak harus mendukung pro-choice untuk menjadi vegan. Anda tetap bisa menjadi pro-life dan menjadi vegan. Nah, ini pertanyaan ke-8. Anda adalah seorang antinatalis. Berdasarkan tulisan nama Anda, bukankah agak kontradiktif menyatakan Anda tidak mendukung pro-life atau pro-choice, tapi Anda malah menentang prokreasi? Jawab, meski pertanyaan ini tidak relevan dalam konteks tulisan, tapi saya akan tetap menjawabnya. Prokreasi bukan sebatas pro-life atau pro-choice. Prokreasi adalah soal pembuahan, yaitu pertemuan sperma dengan ovum yang berpotensi membawa kehidupan baru yang akan mengalami penderitaan ke depannya. Itu yang dihindari oleh seorang antinatalis sejak awal. Di sini saya ada ngutip dari David Benatar ya. Mereka yang memakan hewan bukan hanya menyakiti ataupun membahayakan diri mereka sendiri, mereka mengancam kesejahteraan hidup manusia lain yang akan datang atau akan tinggal di planet yang tidak dapat dihuni lagi. Semisal, kita mengambil sudut pandang pro-life bahwa kehidupan dimulai sejak pembuahan. Maka kalau pembuahan sudah terjadi, silakan saja Anda merawat kehidupan itu karena memang sudah terjadi, mau bagaimana lagi. Sama seperti saya memandang manusia yang telah dilahirkan sudah hidup, ya mau bagaimana lagi, kita harus merawatnya, bukan membunuh anak tersebut. Meski saya seorang antinatalis, karena yang saya tentang bukan kehidupan itu sendiri, tapi prokreasinya, pembuahannya, itu yang saya tentang. Kalau sudah hidup sejak awal, ya mau bagaimana lagi. Ini sama seperti pertanyaan kalau Anda antinatalis, mengapa Anda tidak mendukung pembunuhan massal? Yang mana sudah saya jawab dalam tulisan saya sebelumnya. Jadi pro-life atau pro-choice saya pikir tidak relevan dalam konteks diskusi dan membahas soal antinatalisme dan veganisme. Itu tulisan saya, teman-teman, ya, soal vegan sebagai sebuah jalan hidup. Saya akan sertakan dalam kolom komentar linknya untuk teman-teman baca nanti. Demikian, terima kasih.